Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Surat Efesus, pelajaran ke-7, Kesatuan Tubuh Kristus. Selasa, 8 Agustus, Kristus yang dipermuliakan, pemberi pemberian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Efesus 4 ayat 7-10. Apakah yang terjadi di sini dan apakah maksud Paulus dalam ayat-ayat ini? Paulus di sini mengutip Mazmur 68 ayat 18 yang berbunyi, "Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah." Mazmur 68 ayat 18 menggambarkan Tuhan Yahweh sebagai jenderal penakluk yang setelah menaklukkan musuh-musuhnya menaiki bukit di mana ibu kotanya dibangun dengan tawanan pertempuran di keretanya. Dia kemudian menerima upeti atau menerima hadiah dari musuh-musuhnya yang ditaklukkan. Atau perhatikan bahwa Paulus menyesuaikan gambaran ini dengan Kristus yang dimuliakan, memberikan pemberian berdasarkan konteks yang lebih luas dari Mazmur 68 ayat 35. Berdasarkan konteks yang lebih luas dari Mazmur, lihat Mazmur 68 ayat 35. Jika kita mengikuti urutan Mazmur 68 ayat 18, kenaikan Kristus ke surga terjadi terlebih dahulu, diikuti oleh penurunan di mana Yesus bangkit dan dipermuliakan, memberikan karunia dan mengisi segala sesuatu. Ini adalah cara Paulus menggambarkan kecurahan Roh Kudus Pantekosta. Kita boleh lihat itu di dalam Kisah Para Rasul 2. Pandangan ini ditegaskan oleh Efesus 4 ayat 11 dan 12 yang memperkenalkan karunia-karunia yang disediakan oleh Yesus yang ditinggikan sebagai karunia roh. Kristus naik ke tempat yang tinggi, memimpin tawanan yang tertawan, dan memberikan hadiah kepada manusia. Setelah kenaikan Kristus, roh turun seperti yang dijanjikan, seperti angin kencang yang dahsyat, memenuhi seluruh tempat di mana para murid berkumpul. Apakah dampaknya? Ribuan orang bertobat dalam sehari. Ye shall receive power, halaman 158. Meskipun betapa dalamnya beberapa ayat dalam surat Efesus, bagaimanakah kita dapat belajar untuk mendapat penghiburan dari apa yang ayat-ayat ini perlihatkan telah Kristus lakukan bagi kita dan akan lakukan, terutama ketika Dia memenuhi semua dan segala sesuatu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Efesus 4 ayat 7-10, kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Apa yang Kristus lakukan dalam memperlengkapi orang-orang yang dipanggilnya? Di ayat yang ke-7 di sana memberikan informasi kepada kita bahwa Kristus memberikan kasih karunia kepada jemaat. Kalau kita melihat di dalam ayat ke-7 ada kata tetapi di sana, dan ini menunjukkan suatu pertentangan dengan ayat sebelumnya yang berbicara mengenai kesatuan. Di dalam kesatuan, masing-masing orang yang menyatu diberikan atau dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dengan kata lain, panggilan Allah agar kita menjadi satu tidak membuat kita menjadi seragam atau sama semuanya, tetapi masing-masing mempunyai bagian atau porsinya sendiri, atau dengan kata lain memiliki fungsinya untuk kebaikan jemaat. Setiap orang atau bukan hanya orang-orang tertentu saja di dalam kesatuan diberikan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi singkatnya, masing-masing memiliki fungsi di dalam jemaat, tetapi tujuannya adalah satu, adalah untuk memuliakan Kristus. Jadi Kristus memberikan kasih karunia dengan adil kepada jemaatnya sesuai dengan porsi masing-masing. Dan apakah yang Tuhan berikan agar jemaat aktif di dalam kesatuan yang Ia inginkan? Kalau kita melihat 1 Korintus 12 ayat 1 ayat 4-7 menuliskan, "Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, kita telah diberikan pemberian yang baik, yakni karunia yang diberikan Allah bagi kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita semua harus berperan aktif menggunakan karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita untuk menjaga kesatuan di dalam jemaat Kristus. Ada karunia melayani, mengajar, menasihati, membagikan, menunjukkan kemurahan, dan lain sebagainya. Dan kita harus melakukan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing.
Perlu kita pahami kalau Tuhan mempercayakan karunia kepada kita, itu bukan karena kita mampu atau layak mendapatkannya, tetapi merupakan inisiatif pemberian Tuhan kepada kita. Oleh karena itu hendaknya kita menghargai dan bersyukur atas pemberian serta kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan di dalam ayat 8-10 kita dapat menemukan jawabannya mengapa Allah memperlengkapi akan umat-umatnya, yakni dengan kemenangannya Kristus memberikan kasih karunia kepada jemaat. Ia adalah Allah, Dia menjelma menjadi manusia, Dia rela mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Yesus Kristus sudah memberikan nyawanya dan memperlengkapi kita serta memenuhi semuanya. Oleh karena itu marilah kita terus belajar bersyukur karena kita yang tidak layak telah mendapatkan kasih karunia darinya. Itulah sebabnya janganlah pernah kita melupakan, biarlah Kristus yang dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita, karena Dia telah melakukan segala sesuatu kepada kita dan memberikan pemberian yang baik bagi kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus memuliakan dan meninggikan Kristus dalam kehidupan kami, karena Yesus Kristus telah melakukan segala sesuatu bagi kami dan memberikan pemberian yang baik bagi masing-masing kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.